Ketika Houthi menantang Israel, dinamika baru dalam krisis Timur Tengah dan respon dunia internasional. Konflik di Timur Tengah tidak pernah surut dari perhatian dunia. Dari perang saudara di Suriah, krisis pengungsi, hingga konflik berdarah antara Israel dan Palestina, kawasan ini telah menjadi ladang pertarungan ideologi, kekuasaan, dan kepentingan global selama puluhan tahun. Namun, sebuah babak baru tengah terbuka ketika kelompok Houthi di Yaman secara terbuka mengancam Israel memperluas spektrum konflik dari poros tradisional ke wilayah yang lebih kompleks dan tidak terduga. Ancaman ini bukan sekadar gertakan belaka, melainkan bagian dari realitas geopolitik yang terus bereskalasi, menempatkan dunia di persimpangan krisis baru. Siapa Houthi dan apa motif mereka? Kelompok Houthi, yang juga dikenal sebagai Ansar Allah, adalah milisi Syiah Zaidi yang berasal dari wilayah utara Yaman. Sejak tahun 2014, mereka berhasil menguasai ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintahan resmi Yaman yang diakui secara internasional. Dukungan militer dan logistik dari Iran, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memperkuat posisi mereka dalam menghadapi koalisi pimpinan Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi telah menembakkan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun kini, untuk pertama kalinya, mereka menyatakan secara terbuka bahwa Israel juga masuk dalam daftar target mereka, dengan alasan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan respons atas serangan militer Israel di jalur Gaza. Deklarasi ini tidak hanya simbolik. Houthi mengklaim telah meluncurkan rudal balistik dan drone ke arah Israel, meskipun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan udara atau gagal mencapai target. Namun, upaya mereka menandakan bahwa Israel kini menghadapi ancaman dari selatan, selain dari Hizbullah di utara dan Hamas di perbatasan Gaza. Motivasi ideologis atau strategi Iran? Banyak analis melihat bahwa ancaman Houthi terhadap Israel tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan mereka dengan Iran. Iran, yang selama ini menjadi rival utama Israel di kawasan, telah lama mendukung kelompok-kelompok milisi di berbagai negara seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok-kelompok bersenjata Syiah di Irak, hingga milisi di Suriah dan Yaman. Dukungan terhadap Houthi menjadi bagian dari strategi besar Iran untuk menciptakan tekanan multifront terhadap Israel dan sekutunya. Dengan menyasar Israel, Houthi memberikan sinyal kuat bahwa mereka adalah bagian dari poros perlawanan, Axis of Resistance, yang diklaim Iran dan secara tidak langsung memperkuat posisi Teheran dalam konflik kawasan. Selain itu, langkah ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengalihan dari tekanan internal yang mereka hadapi di Yaman, seperti krisis kemanusiaan dan ekonomi yang parah akibat blokade serta konflik berkepanjangan. Israel menanggapi ancaman ini dengan serius. Pemerintah Israel tidak tinggal diam. Meskipun serangan langsung dari Yaman belum menunjukkan dampak destruktif besar, Tel Aviv menganggap setiap upaya penargetan wilayah mereka sebagai eskalasi serius. Kementerian Pertahanan Israel memperkuat sistem Iron Dome dan Arrow untuk menghadapi ancaman dari jarak jauh. Sementara Angkatan Udara dan Intelijen meningkatkan patroli serta pengawasan terhadap potensi peluncuran rudal dari wilayah Yaman. Selain pertahanan fisik, Israel juga menggalang dukungan diplomatik di PBB untuk mengutuk upaya serangan lintas negara tersebut. Mereka menuduh Iran sebagai dalang utama dan memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Israel, baik langsung maupun melalui proksi, akan dibalas dengan kekuatan penuh. Retorika keras ini sejalan dengan kebijakan pertahanan preventif Israel, yang selama ini digunakan dalam menghadapi ancaman eksternal. Reaksi dunia antara kecaman dan kekhawatiran. Ancaman Houthi terhadap Israel mendapat beragam reaksi dari komunitas internasional. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis secara tegas mengutuk serangan tersebut dan mendukung hak Israel untuk membela diri. Amerika Serikat bahkan mengirimkan kapal induk dan sistem pertahanan tambahan ke kawasan Laut Merah
guna melindungi jalur perdagangan dan mendukung sekutunya. Sementara itu, negara-negara Arab menghadapi dilema. Di satu sisi, beberapa dari mereka seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menjadi korban serangan Houthi dan menganggap kelompok ini sebagai ancaman. Namun di sisi lain, sentimen anti-Israel di kalangan masyarakat mereka membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil sikap terbuka. Pemerintah Mesir dan Yordania, misalnya, menyerukan deeskalasi dan menghindari perluasan konflik ke kawasan lain. Mereka khawatir bahwa konflik langsung antara Houthi dan Israel akan membuka front baru yang mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah secara menyeluruh. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyerukan penghentian semua aksi kekerasan dan pelanggaran hukum internasional, sembari mengingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman yang sudah sangat parah. Kawasan Laut Merah dan jalur perdagangan global terancam. Salah satu implikasi paling serius dari ancaman Houthi terhadap Israel adalah terganggunya jalur perdagangan laut global, khususnya di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Houthi telah beberapa kali menyerang kapal-kapal yang mereka klaim memiliki keterkaitan dengan Israel atau Amerika Serikat, termasuk kapal kontainer dan tanker minyak. Tindakan ini telah membuat perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan MS menangguhkan sementara operasinya di rute tersebut atau mengalihkan kapal melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang memakan waktu dan biaya jauh lebih besar. Kenaikan premi asuransi, peningkatan harga logistik, dan keterlambatan distribusi barang-barang menjadi kekhawatiran nyata, terutama bagi negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada rute Laut Merah. Dunia kini tidak hanya melihat ancaman militer, tetapi juga krisis ekonomi yang bisa terpicu dari konflik terbuka ini. Potensi perang regional yang lebih luas. Meskipun Houthi bukan kekuatan militer konvensional seperti Iran atau Arab Saudi, ancaman mereka terhadap Israel bisa menjadi pemicu reaksi berantai yang berujung pada perang kawasan. Jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan langsung ke wilayah Yaman, baik secara terbuka maupun melalui operasi rahasia, kemungkinan besar Iran akan memperkuat dukungannya kepada Houthi. Ini akan membuka ruang bagi kelompok-kelompok proksi lain seperti Hizbullah untuk ikut serta menciptakan tekanan militer dari beberapa front secara bersamaan. Kemungkinan lain adalah keterlibatan langsung Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel. Dalam skenario ekstrem, jika Houthi berhasil menimbulkan korban besar atau kerusakan serius di wilayah Israel, respons Amerika bisa berupa intervensi militer langsung ke Yaman, yang pada akhirnya menarik negara-negara besar seperti Rusia dan Cina ke dalam pusaran konflik diplomatik global. Dilema hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan. Di balik dinamika geopolitik yang kompleks, rakyat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Baik di Yaman maupun di wilayah konflik seperti Gaza dan Lebanon, masyarakat sipil hidup dalam ketakutan, kelangkaan bahan pokok, serta keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan. Ancaman Houthi terhadap Israel berpotensi memicu operasi balasan yang justru memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman yang selama ini sudah berada dalam krisis berkepanjangan. Menurut data PBB, lebih dari 20 juta warga Yaman, sekitar 2/3 dari populasi, membutuhkan bantuan kemanusiaan. Serangan udara, blokade pelabuhan, dan kehancuran infrastruktur akan memperparah penderitaan mereka. Sebaliknya, warga Israel juga terus hidup di bawah ancaman roket dan sirene peringatan, menambah beban psikologis masyarakat yang sudah terbiasa dengan konflik berkepanjangan. Apa solusinya? Jalan keluar yang semakin sulit. Dunia internasional menghadapi tantangan besar dalam meredam eskalasi konflik ini. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh PBB, Uni Eropa, maupun negara-negara netral seperti Oman dan Qatar harus ditingkatkan agar tercipta ruang dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa setiap pihak masih memegang teguh posisi ideologis dan kepentingan strategisnya. Selama tidak ada kemauan politik dari para aktor utama, termasuk Iran, Israel,
dan kekuatan besar dunia, maka ancaman seperti yang dilontarkan Houthi akan terus berlanjut dan berpotensi menjadi bara yang menyulut perang lebih besar. Dunia di persimpangan krisis baru. Ancaman Houthi terhadap Israel bukan hanya soal pernyataan perang atau peluncuran rudal, melainkan refleksi dari arsitektur keamanan Timur Tengah yang terus berubah. Keterlibatan berbagai aktor, mulai dari milisi lokal hingga kekuatan global, menunjukkan betapa rapuhnya tatanan perdamaian di kawasan ini. Respons dunia internasional sejauh ini masih terfokus pada penanganan militer dan keamanan, padahal akar konflik sebenarnya terletak pada ketimpangan politik, ketidakadilan ekonomi, dan polarisasi ideologi. Jika dunia gagal memahami dan menangani dimensi-dimensi ini, maka ancaman seperti yang dilontarkan oleh Houthi hanyalah permulaan dari krisis global yang lebih luas dan destruktif.